Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintakma Kurniawan dengan NPM 235520111195. Saya dari kelas 223 PE. Di sini saya akan mengerjakan tugas e-learning pertemuan 12 dari mata kuliah Jaringan Komputer 1. Baik, di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Sebuah perusahaan memiliki 6 perangkat akhir yang harus dipisahkan ke dalam VLAN sesuai divisi. Jaringan ini menggunakan 3 switch yang saling terhubung. Karena tidak ada router, komunikasi antar VLAN tidak diizinkan. Dengan aturan VLAN, setiap VLAN hanya berkomunikasi dengan perangkat lain dengan VLAN yang sama. Nah, berarti setiap VLAN yang berbeda itu tidak boleh bisa berkomunikasi. Kita lanjut langsung ke topologi yang sudah tersedia. Ada 3 switch dan 6 end device. Dengan VLAN-nya terdapat 3, yaitu VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40. Maka dari itu saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Divisi A itu untuk VLAN 20, divisi B itu untuk VLAN 30, dan divisi C itu untuk VLAN 40. Dan lihat di IP address-nya itu ada catatan XX adalah angka terakhir dari NPM Anda. Karena NIM saya atau NPM saya diakhiri dengan 95, maka contoh ya di L1 17220 maka 95.1 seperti itu. Untuk membuat topologi yang sudah disediakan di soal. Di sini saya menggunakan Cisco paket. Nah, di sini kita sediakan network access, lalu kita ambil switch dengan switch 2950/24. Itu switch yang satu. Nah, di sini saya akan mengaturnya terlebih dahulu agar nanti kalau misalnya kita membuat switch lagi, ketika di copy pengaturannya akan sama. Di sini VLAN numbernya yang pertama itu 20 dengan VLAN name atau yang divisi yang telah saya sebutkan yaitu A. Lalu di add, lalu kita membuat yang 30 dengan VLAN name B. Lalu 40 dengan VLAN name C. Sesuai divisi yang telah saya sebutkan di soal. Lalu kita mengatur FA atau Fast Ethernet 0-1. 0/1. Nah, setiap FA itu kita atur akses. Jadi VLAN 20 saya akan membuat aksesnya itu di FA 0/1. Maka yang asalnya terang saya akan ubah menjadi akses. Lalu VLAN-nya itu hanya bisa mengakses 20 dengan divisi A. Lalu kita lanjut ke FA2, akses lagi, dan memilih yang divisi B. Lalu yang FA3 kita milih yang akses. Lalu saya hanya mengatur di divisi C. Setelah itu saya akan mengambil end device. Saya akan memilih visi. Kita bisa memilih apapun, laptop atau divisi, tapi saya di sini hanya memilih visi saja. Visi 1, visi 2. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel yang sudah tersedia di Cisco paket dengan nama Cover Strike Draw. Kita mengambil kabel tersebut. Karena yang digambar itu FA1, visi yang pertama itu adalah VLAN 20, maka ditempatkan di FA1. Lalu yang satunya lagi itu akan ditempatkan di FA2 karena visinya satu lagi itu terdapat di VLAN 30. Lalu kita mengatur IP address-nya atau IP configuration-nya. Nah, 172.20. Nah, 20 ini kita sesuai dengan VLAN yang ada agar mempermudah kita mengingatnya. Lalu 172.20.95.254.
gateway-nya. Kita copy saja untuk mempermudah kita dalam memberikan IP address dan gateway. Kita close, kita lanjut ke visi yang kedua, yaitu 172.30.95 dan di akhirnya itu harus 1. Itu karena IP address-nya. Lalu subnet dan gateway-nya kita samakan, kita hanya mengubah yang 20-nya menjadi 30. Nah, setelah itu di sini saya akan mengcopy switch visi 1 dan visi 2 untuk mempermudah kita tidak membuang waktu dalam mengerjakan tugas ini. Lalu kita sambungkan antara switch dengan switch. Kita lihat karena yang sudah di copy itu adalah switch yang sudah saya atur, maka switch yang lainnya juga mengikuti apa yang di copy-nya. Nah, lanjut kita melihat IP address pada laptop yang sudah saya pada visi yang sudah saya berikan. Ini ubah jadi 40 dan yang bawahnya juga ubah menjadi 40. Kita lanjut ke visi selanjutnya. Di situ 30 sudah sesuai, hanya mengubah IP address yang tersedia karena 1 itu udah dipakai sama switch yang 1. Lalu kita ubah lagi yang di IP configuration visi 4. 2 ya sudah sesuai. Langsung ke visi yang terakhir, yaitu 40. Kita lihat yang 30 ini kita ubah menjadi 40 dan 1 ini menjadi 2 karena 40 sudah dipakai di switch yang kedua, 40. Lalu kita sambungkan setiap switch menggunakan kabel cover crossover. Di sini kita membuat port antar switch itu untuk switch 1 dan switch 2 itu saya menggunakan FA4 dan switch 2 dengan switch 3 saya menggunakan FA5. Sebagai terangnya, kalau misalnya kita pilih yang terang tadi yang di VLAN database di FA1, 2 dan seterusnya, itu harus terang yang penyambung setiap switchnya agar setiap apapun yang diperintahkan bisa berjalan sesuai dengan yang diperintahkan. Kita coba misalnya di sini 30, kita sambungkan dengan 30, maka successful. Lihat di bawah successful. Berarti kita sudah sukses bahwasanya komunikasi antar VLAN yang sama, divisi yang sama itu sukses. Baik, di sini saya akan mengambil contoh lagi 20 dengan 20, divisi 20 dengan 20. Kita lihat successful walaupun melewati switch yang kedua tapi tetap bisa berkomunikasi. 30 dengan 30 lagi dan satunya lagi 40 dengan 40. Itu bakal successful.